Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Program Studi Agribisnis Reguler A Kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa submateri pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah equilibrium, yang kedua surplus dan shortage, yang ketiga adalah pergeseran equilibrium, dan yang terakhir adalah perilaku pasar jangka panjang. Kita menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang equilibrium. Definisi equilibrium merupakan suatu kondisi apabila penawaran dan permintaan berada pada keadaan yang seimbang, QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD. Kuantitas equilibrium atau equilibrium quantity merupakan jumlah yang diminta ataupun yang ditawarkan pada saat harga dalam kondisi equilibrium, Q0. Harga, market clearing price. Pada harga ini, setiap orang yang ada di pasar terpuaskan. Pembeli dapat membeli semua barang yang ingin dibeli. Demikian halnya dengan penjual, dapat menjual semua barang yang ingin dijual. P0. Pada grafik yang sudah tertera pada video, di sini dijelaskan bahwa ketika harga pasar yang ditawarkan oleh produsen 15.000 per kilo dan jumlah yang ditawarkan 300 kg, dengan harga yang sama, konsumen hanya akan membeli sebanyak 100 kg, sehingga terjadi kelebihan stok jeruk yang ditawarkan. Untuk itu, terjadilah kesepakatan antara konsumen dan pedagang bahwa penjual menurunkan harga jual menjadi 12.000 per kilogram dengan jumlah kuantitas yang ditawarkan sebanyak 200 kg. Konsumen akan menghabiskan sebanyak 200 kg jeruk dengan harga 12.000 per kilo, sehingga tidak terjadi kelebihan stok dan tidak pula terjadi kelangkaan terhadap jeruk. Permintaan dan penawaran berada pada posisi seimbang. Surplus adalah kelebihan penawaran atau market surplus, yaitu kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta. QS lebih dari QD. Pada harga pasar yang berlaku P1. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan, P lebih dari P0. Apabila harga pasar berada di atas titik equilibrium, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Dalam kondisi ini, kompetisi atau persaingan akan terjadi antar penjual akibat jumlah atau stok barang yang banyak sedangkan pembelinya sedikit. Konsekuensinya, maka harga barang akan turun dan mendorong jumlah permintaan dan penawaran ke arah keseimbangan atau ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat grafik di bawah. Misalkan dalam suatu kondisi harga mie instan di atas harga keseimbangan adalah seharga Rp1.500. Jumlah mie instan yang ditawarkan di pasar sebanyak 24 bungkus, sedangkan jumlah mie instan yang diminta di pasar sebanyak 12 bungkus. Hal ini menyebabkan kondisi pasar mie instan dalam keadaan surplus, keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan di pasar lebih banyak dibandingkan dengan yang diminta. Kondisi ini menyebabkan stok mie instan di gudang perusahaan mie instan menjadi berlebih. Oleh karenanya, produsen mie instan merespons dengan menurunkan harga pada tingkat tertentu hingga harga menjadi pada harga kondisi keseimbangan atau equilibrium. Sebagai contoh, harga Rp1.400. Nah, sudah turun dari harga Rp1.500. Kasus yang lebih luas terkait dengan surplus yaitu penetapan upah minimum yang menyebabkan surplus tenaga kerja atau kelebihan tenaga kerja. Shortage.
kelebihan permintaan atau market shortage, yaitu kondisi ketika jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan. QD lebih dari QS pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar atau P2 lebih rendah dari harga keseimbangan. Apabila harga pasar atau P2 berada di bawah titik equilibrium atau E, maka jumlah barang yang diminta menjadi lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kondisi ini, kompetisi akan terjadi antara pembeli akibat ketersediaan barang yang terbatas atau kelangkaan. Nah, konsekuensinya harga barang akan naik dan mendorong jumlah permintaan dan penawaran ke arah keseimbangan atau ke atas. Misalkan harga mie instan lebih rendah dibandingkan harga pasar, yaitu Rp1.300. Pada saat ini, jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang diminta. Misalkan 12 bungkus mie, sedangkan jumlah barang yang diminta sebanyak 24 bungkus mie. Dalam kondisi ini terdapat kekurangan kuantitas barang atau dikenal dengan istilah shortage. Artinya, jumlah barang yang diminta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam kondisi ini, pembeli harus menunggu untuk dapat mengkonsumsi mie instan. Kondisi ini memberi peluang pada produsen mie instan untuk menaikkan harga mie instan tanpa harus mengurangi kuantitas barang di pasar atau jumlah barang yang bertambah menuju keseimbangan. Kasus yang lebih luas terkait dengan shortage, yaitu kekurangan suplai bensin yang pernah terjadi pada tahun 1970-an dan pada tahun 2008, dan kekurangan jumlah perumahan karena pembatasan biaya sewa. Materi yang berikutnya yaitu mengenai pergeseran equilibrium. Pergeseran titik equilibrium ini terjadi karena adanya pergeseran pada kurva penawaran atau kurva permintaan maupun pada kurva penawaran dan kurva permintaan secara bersamaan. Nah, yang pertama akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pergeseran titik equilibrium karena pergeseran kurva penawaran. Apabila kurva penawaran itu bergeser ke kanan, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih rendah. Sebaliknya, apabila kurva penawaran bergeser ke kiri, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih tinggi. Apabila faktor lain itu kita anggap tetap, ceteris paribus. Pergeseran kurva penawaran, baik itu bergeser ke kiri maupun ke kanan, tentunya dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya yaitu harga barang itu sendiri, harga barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah tenaga kerja, kebijakan pemerintah berupa pajak atau subsidi, serta prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kita lihat pada contoh yang pertama, faktor yang mempengaruhi penawaran ialah teknologi. Ketika kuantitas teknologi itu menurun, maka secara otomatis supply atau barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan menurun, sehingga kurva penawaran itu akan bergeser ke kiri. Ketika kurva penawaran itu bergeser ke kiri karena kuantitas barang yang diproduksi menurun, sedangkan faktor lain kita anggap tetap, maka titik keseimbangan itu akan bergeser dari E0 ke E1. Nah, contoh yang kedua, dengan faktor yang sama yaitu faktor teknologi. Ketika kuantitas teknologi itu ditingkatkan, maka secara otomatis jumlah barang yang diproduksi juga akan meningkat, sehingga kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Ketika kurva penawaran itu bergeser ke kanan, karena barang yang diproduksi itu meningkat, sedangkan faktor lain kita anggap tetap, maka titik keseimbangan akan bergeser dari E0 ke E1. Yang berikutnya adalah pergeseran titik equilibrium karena pergeseran kurva permintaan. Nah, apabila kurva permintaan itu bergeser ke kanan, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila kurva permintaan bergeser ke kiri, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih rendah. Hal ini terjadi apabila faktor lain kita anggap tetap atau ceteris paribus. Sama seperti pada kurva penawaran tadi, pergeseran kurva permintaan, baik itu bergeser ke kiri maupun ke kanan, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Di antaranya adalah harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, serta prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kita perhatikan pada contoh yang pertama. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat itu menurun, maka secara otomatis daya beli masyarakat juga akan ikut menurun, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Ketika kurva permintaan bergeser ke kiri karena turunnya kuantitas barang yang diminta oleh masyarakat, sedangkan faktor lain kita anggap tetap, maka titik keseimbangan akan bergeser dari E0 ke E1. Nah, untuk contoh yang kedua, masih dengan faktor yang sama yaitu pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat itu naik, secara otomatis daya beli masyarakat juga akan meningkat, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Ketika kurva permintaan bergeser ke kanan karena meningkatnya kuantitas yang diminta oleh masyarakat, sedangkan faktor lain kita anggap tetap, maka titik keseimbangan akan bergeser dari E0 ke E1. Yang terakhir adalah titik ekuilibrium baru karena pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Apabila terdapat dua faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga keduanya mengalami pergeseran, maka akan terbentuk titik ekuilibrium baru. Seperti yang dapat kita lihat pada kurva di layar, pada awalnya, titik keseimbangan berada di Q1P1 ketika terdapat dua faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, maka titik ekuilibrium baru muncul di Q2P2. Terbentuknya ekuilibrium baru ini tidak hanya terjadi bila penawaran dan permintaannya keduanya mengalami kenaikan. Nah, berikut ini adalah dua kondisi sebagai contoh perubahan keseimbangan pasar akibat perubahan permintaan dan penawaran secara bersamaan. Nah, kita lihat pada kurva A, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ialah pendapatan dan teknologi. Pada awalnya, permintaan pasar sebesar D1 dan penawarannya sebesar S1, sehingga keseimbangan pasar yang terbentuk adalah E1. Ketika pendapatan masyarakat turun, sedangkan di sisi lain teknologi produksi semakin maju, maka turunnya pendapatan menyebabkan permintaan pasar menurun menjadi D2, dan teknologi yang semakin maju menyebabkan penawaran pasar meningkat menjadi S2. Sehingga keseimbangan pasar yang baru sebagai akibat dari permintaan dan penawaran yang baru ini adalah berada di titik E2. Pada kurva B, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ialah pendapatan masyarakat dan biaya bahan baku. Pada awalnya, permintaan pasar sebesar D1 dan penawarannya sebesar S1, sehingga keseimbangan pasar yang terbentuk adalah E1. Jika pendapatan masyarakat naik, sedangkan di sisi lain biaya bahan baku naik, maka naiknya pendapatan menyebabkan permintaan pasar meningkat menjadi D2, dan naiknya biaya bahan baku akan menyebabkan penawaran pasar turun menjadi S2, sehingga keseimbangan pasar yang baru adalah berada di titik E2. Baiklah, materi yang terakhir yaitu mengenai perilaku pasar jangka panjang, yang mana hal ini akan berkaitan dengan kurva penawaran jangka panjang dan juga ekuilibrium jangka panjang. Perilaku pasar jangka panjang ini juga dipengaruhi oleh biaya produksi, sehingga terdapat tiga kondisi di mana ketika biaya produksi itu konstan, ketika biaya produksi itu meningkat, dan juga bila biaya produksi itu menurun. Salah satu contoh industri dengan biaya konstan yaitu industri kopi. Biaya produksi kopi cenderung konstan atau dapat dikatakan tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Namun, dari tahun ke tahun, permintaan kopi terus meningkat dari D1 ke D2. Hal ini menyebabkan produsen akan meningkatkan kuantitas outputnya. Karena persaingan pasar yang tinggi, maka meskipun permintaan banyak, produsen hanya meningkatkan kuantitas outputnya saja, tidak dengan harga kopi, mengingat biaya produksi juga tidak mengalami peningkatan. Kondisi ini akan membentuk kurva suplai jangka panjang yang datar dan titik ekuilibrium baru jangka panjang berada di titik harga yang sama dengan peningkatan kuantitas Q1 menjadi Q2. Berikutnya, salah satu contoh industri dengan biaya meningkat yaitu industri minyak. Biaya produksi minyak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Begitupun dengan permintaan minyak D1 ke D2.
sehingga produsen akan meningkatkan kuantitas outputnya. Harga minyak meningkat seiring dengan meningkatnya harga input, sehingga kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Kondisi ini akan membentuk kurva supply jangka panjang yang bergradien positif dan titik equilibrium baru jangka panjang berada di titik harga lebih tinggi dari semula. Kemudian, salah satu contoh industri dengan biaya menurun yaitu industri otomotif. Biaya produksi otomotif menurun karena pembelian input dalam jumlah besar. Begitupun dengan permintaan otomotif yang terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan, sehingga produsen meningkatkan kuantitas outputnya. Namun demikian, harga otomotif akan turun karena persaingan cukup tinggi seiring menurunnya biaya produksi, dan kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2. Kondisi ini akan membentuk kurva supply jangka panjang bergradien negatif, dan titik equilibrium baru jangka panjang berada di titik lebih rendah dari semula. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga kekeliruan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.